بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum pada pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, sekarang buka bukunya di halaman 179. Kita akan menentukan konsep tempat umum yang tidak bersih. Nah, anak-anak, tempat umum itu contohnya apa, anak-anak? Ya, misalnya pasar, kemudian halte, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ana ikut ibu berbelanja ke pasar. Ana sangat senang menikmati suasana pasar. Akan tetapi, kebersihan pasar sangat memprihatinkan. Pasar tampak kotor dan becek. Bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ana, Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor, becek, dan bau kan, Bu? Ibu, betul Ana, banyak pedagang di pasar kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, coba lihat gambar 4.10 ya. Jadi ini gambar Ana dan Ibu melihat sampah menumpuk di pasar. Selanjutnya, kita akan membaca mengenai menemukan konsep sarang penyakit. Pasar kotor menjadi sarang penyakit. Pasar kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan menjadi kumuh. Saat hujan turun, tanah menjadi berlumpur dan becek. Lumpur yang mengenai kulit bisa menyebabkan gatal-gatal. Tentu ada penyebab pasar menjadi kotor. Pasar kotor terjadi karena pengguna pasar kurang menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih akan menyehatkan. Nah, dari teks pasar kotor menjadi sarang penyakit ini mengajarkan kita sebagai pembeli ataupun penjual sebaiknya sadar diri agar tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar pasar. Selanjutnya, kita akan mengamati perhiasan dari manik-manik di halaman 183. Di pasar ada banyak toko yang berjejer. Tiap toko menjual barang yang berbeda. Ana dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka akan membeli manik-manik. Manik-manik akan dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Amatilah beberapa contoh kerajinan dari manik-manik berikut. Nah, coba lihat ya, gambar yang pertama ini ada kalung, kemudian yang kedua gelang, kemudian bros, kemudian anting-anting, dan tempat tisu.
Nah, bagaimanakah cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan? Nah, sekarang coba lihat ya, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan dari manik-manik. Buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik sesuai dengan petunjuk berikut. Alat dan bahan, gunting, benang atau senar, manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuat: siapkan beberapa manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah beberapa manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan. Potonglah benang atau senar sesuai keperluan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Ikatlah ujung benang atau senar setelah terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Pertanyaan: dapatkah kalian membuat gelang atau kalung dari manik-manik? Bagaimanakah perasaan kalian setelah membuat hiasan dari manik-manik? Nah, pertanyaannya ini bisa dijawab kalau kalian mencobanya di rumah. Jadi, kalian bisa mencoba di rumah membuat gelang atau kalung dari manik-manik. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati bangun ruang. Kalian telah membuat kerajinan dari manik-manik. Sekarang, amati tempat tisu yang dihias dengan manik-manik berikut. Jadi anak-anak, tempat tisu ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Kalian tentu masih ingat dengan sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang, bukan? Nah, sekarang kita hitung lagi ya sisi pada balok. Kita hitung dulu. Sisi atas 1, sisi bawah 2, sisi samping kanannya 3, samping kiri 4, sisi belakang 5, dan sisi depannya 6. Berarti sisi pada balok ada 6. Kemudian rusuknya itu garisnya ya anak-anak. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 rusuk pada balok. Kemudian titik sudutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudut pada balok ada 8. Nah, jadi seperti itu anak-anak cara menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran 4. Sekarang kita akan membaca teks mengenai menentukan konsep lingkungan tidak sehat. Membersihkan WC umum yang kotor. Ada banyak hal yang menyebabkan WC umum kotor. Salah satunya adalah banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan. Sampah itu dapat menyumbat saluran air. Air menjadi tergenang. WC umum yang kotor harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat saluran air harus segera dibuang. Lantai dan saluran air harus dibersihkan. Agar lebih bersih, gunakan pembersih lantai dan sabun. Setelah dibersihkan, WC umum menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman. Jadi dari teks membersihkan WC umum yang kotor ini, ada banyak hal yang menyebabkan WC umum kotor. Salah satunya karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Akhirnya WC menjadi kotor dan tercemar. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna WC umum sebaiknya menjaga lingkungan sekitar WC agar tetap bersih. Selanjutnya, kita akan membaca teks membuat hiasan dari sabun di halaman 188. Kalian telah mengamati bentuk-bentuk sabun. Sekarang ambillah sabun batangan. Kalian akan membuat hiasan dari sabun batangan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, jadi pada gambar 4.15 ini ada berbagai hiasan yang dibuat dari bahan sabun batangan. Nah, coba lihat ya, ada gambar mobil, ikan, kemudian ada ikan lumba-lumba, kura-kura, dan ada gambar hiasan bunga. Jadi anak-anak, apakah kalian mengetahui sabun batangan ini berbentuk balok? Jadi modelnya seperti bangun ruang balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Nah, coba lihat ya.
pola susunan balok berikut. Pernahkah kalian melihat susunan balok di samping? Di manakah kalian dapat menemukan susunan balok seperti itu? Nah, anak-anak, biasanya kita melihat susunan balok seperti itu di ajang perlombaan. Jadi misalnya ada yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.